7 kebenaran yang jarang diceritakan tentang KPR. Bagaimana utang bisa jadi jalan menuju kebebasan. Kita sering dengar cerita horor tentang KPR, tentang hidup yang seolah dikunci oleh cicilan, tentang bunga yang mencekik, gaji yang habis sebelum akhir bulan, dan rumah yang katanya malah jadi penjara. Tapi di antara semua ketakutan itu, jarang ada yang mau bercerita tentang sisi lain dari KPR. Sisi yang tidak menjebak, tapi justru membentuk. Sisi yang tidak menakutkan, tapi mendewasakan. Karena pada akhirnya, KPR bukan sekedar urusan angka, sertifikat, atau bunga bank. KPR adalah perjalanan batin. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi lari dari tanggung jawab. Dan mungkin, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang disebut kedewasaan finansial dan emosional. Hari ini, mari kita bongkar 7 kebenaran yang jarang diceritakan tentang KPR. Kebenaran yang bisa membuat kamu berhenti takut, berhenti menunda, dan mulai berani menatap masa depan dengan kepala tegak. Kebenaran nomor 1. Rumah bukan simbol gengsi, tapi tempat pulang dari kegilaan dunia. Banyak orang ingin punya rumah karena gengsi, karena ingin dipandang sukses, karena ingin punya sesuatu yang bisa diunggah di media sosial dengan caption, akhirnya punya rumah juga. Tapi seiring waktu, kamu akan sadar, rumah sejati bukanlah tentang pamer. Rumah adalah tempat kamu kembali setelah dunia membuatmu merasa kalah. Tempat kamu bisa menangis tanpa malu, tempat kamu bisa melepas topeng dan berkata, aku cuma manusia biasa, tapi di sini aku aman. Kamu boleh belum punya mobil, belum bisa liburan ke luar negeri, tapi ketika kamu pulang, menutup diri, dan merasakan udara tenang dari ruang yang kamu cicil dengan keringat sendiri, itu kemenangan kecil yang lebih tulus daripada tepuk tangan siapapun. Jadi, kalau kamu ambil KPR bukan karena ingin diakui, tapi karena ingin punya tempat berlabuh, itu bukan utang, itu hadiah untuk dirimu yang mau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kebenaran nomor 2. Harga akan selalu terasa mahal sampai kamu sadar waktu lebih mahal daripada uang. Setiap tahun ada orang yang berkata, nanti saja ambil KPR, tunggu harga turun. Masalahnya, harga rumah tidak pernah benar-benar turun. Gaji naik pelan, tapi harga tanah melesat cepat. Setiap kamu menunda, rumah yang kamu impikan semakin jauh dari jangkauan. Kamu tahu apa yang paling mahal di dunia ini? Bukan properti, bukan mobil, tapi waktu yang hilang tanpa keputusan. Kamu bisa menabung uang yang hilang, tapi kamu tidak bisa menabung waktu yang terbuang. KPR bukan tentang murah atau mahal, tapi tentang kapan kamu berani mulai. Kadang, keputusan terbaik bukan yang paling aman, tapi yang kamu ambil dengan kesadaran penuh bahwa hidup tak akan menunggu kamu siap. Karena waktu yang lewat tak bisa dicicil kembali. Kebenaran nomor 3. Cicilan bukan kutukan, tapi kompas agar kamu belajar mengatur hidup. Banyak orang takut pada kata cicilan. Mereka melihatnya sebagai rantai yang membelenggu. Padahal, bagi banyak orang, cicilan justru adalah guru terbaik dalam hidup finansial. Ia mengajarimu disiplin, ia memaksamu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ia membuatmu sadar bahwa gaji bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diarahkan. Sebelum punya cicilan, kamu mungkin hidup tanpa rencana, tapi setelahnya, kamu mulai berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Kamu mulai mencatat pengeluaran, mulai menabung lebih serius, mulai berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Dan anehnya, di tengah tekanan itu, kamu justru tumbuh. Kamu mulai memahami arti tanggung jawab. Dan ketika suatu hari cicilan itu lunas, kamu tak hanya punya rumah, tapi karakter baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kebenaran nomor 4. Rumah KPR memang belum milikmu, tapi perjuangan itu sudah milikmu. Ya, di awal semua surat atas nama bank. Tapi siapa yang bekerja setiap pagi? Siapa yang lembur setiap malam? Siapa yang menahan diri tidak jajan demi setor cicilan bulan depan? Itu kamu, dan itulah bentuk kepemilikan sejati. Kepemilikan sejati bukan terletak di sertifikat, tapi di keringat yang menetes di lantai rumahmu sendiri.
Bank bisa menyita rumahmu jika kamu gagal bayar, tapi tidak ada yang bisa menyita harga dirimu sebagai pejuang. Karena kepemilikan sejati tidak selalu tentang benda yang kamu pegang, tapi tentang perjuangan yang kamu jalani dengan kesadaran penuh. Kebenaran nomor 5. Tak ada jalan pasti dalam hidup, tapi KPR bisa jadi jalan yang kamu pilih dengan kepala tegak. Orang takut ambil KPR karena takut terjebak. Tapi mari kita jujur, hidup ini memang penuh resiko. Tidak ada yang benar-benar pasti, bahkan pekerjaan tetap pun bisa hilang dalam semalam. Yang membedakan hanyalah apakah kamu melangkah dengan rencana atau dengan ketakutan. KPR bisa jadi jebakan jika diambil karena gengsi, tapi bisa jadi tangga jika diambil dengan perhitungan, kesadaran, dan niat untuk tumbuh. Hidup tidak akan menunggu kamu siap, tapi rumah akan menunggu kamu pulang. Dan kadang, keberanian untuk mulai itulah yang membuat jalan terasa lebih terang. Kebenaran nomor 6. Nilai rumah tak hanya dihitung dengan rupiah, tapi dengan rasa aman yang kamu bangun. Kita sering menilai segalanya dengan angka, harga, bunga, nilai jual kembali. Padahal, ada hal-hal yang tak bisa dihitung di kalkulator. Seperti rasa aman, seperti ketenangan tidur karena tahu kamu tak akan diusir besok. Seperti kebahagiaan sederhana saat melihat anakmu bermain di halaman kecil yang kamu cicil dengan keringat sendiri. Berapa nilai semua itu? Tidak ada spreadsheet yang bisa menghitungnya. Rumah bukan cuma investasi finansial, ia adalah investasi emosional. Ia adalah pondasi di mana keluarga tumbuh, doa bergaung, dan cinta menjadi nyata. Dan itulah aset paling mahal di dunia. Tempat di mana kamu bisa menutup pintu dan berkata, di sini, aku selamat. Kebenaran nomor 7. Akad kredit bukan akhir kebebasan, tapi awal dari hidup yang lebih terarah. Hari akad kredit sering terasa sakral. Kemeja disetrika rapi, pena di tangan, tanganmu sedikit gemetar. Bank tersenyum, kamu menandatangani lembar demi lembar. Dan di situ, banyak orang berpikir kebebasannya berakhir. Padahal tidak, hari akad bukan akhir kebebasanmu, tapi arah baru dari kebebasanmu. Kamu tidak sedang menyerahkan masa depanmu kepada bank. Kamu sedang menyetir hidupmu sendiri dengan rute yang lebih jelas. Kamu menukar kesenangan sesaat dengan ketenangan jangka panjang. Dan itu keputusan orang dewasa. Kamu boleh lelah, boleh sesekali menyesal, tapi setiap kali kamu menekan tombol bayar cicilan di aplikasi, ingatlah, kamu sedang membangun sesuatu yang nyata. Bukan sekedar rumah, tapi versi dirimu yang lebih bertanggung jawab dan berani. Epilog, KPR bukan soal utang, tapi tentang tumbuh dewasa. KPR tidak perfect. Ia punya risiko, tekanan, dan rasa takut yang nyata. Tapi justru disitulah kamu tumbuh. Disitulah kamu belajar arti pengorbanan, arti kesabaran, arti stabilitas. Kamu belajar bahwa rumah bukan cuma bangunan dari bata dan semen, tapi dari harapan, keberanian, dan keteguhan hati. Rumah bukan tujuan akhir. Rumah adalah simbol dari prosesmu menjadi seseorang yang siap menanggung tanggung jawab. Jadi, jangan tunggu semuanya perfect, karena kesempurnaan itu ilusi. Yang nyata adalah langkah pertamamu, sekecil apapun itu. Sebab kadang, rumah impian bukan tempat kamu tinggal nanti, tapi proses menuju ke sana yang membuat kamu belajar, bertumbuh, dan akhirnya menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri.